Iya Ibu, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menebus resep, Mbak. Ini resepnya. Baik, resepnya saya terima Ibu. Mohon maaf Ibu sebelumnya. Apakah resep ini untuk Ibu sendiri? Ya, benar, Mbak. Baik, saya akan lakukan cross check data terlebih dahulu ya Ibu. Resep atas nama Ibu Suryani dengan usia 25 tahun, beralamatkan di Jalan Demang Lebar Daun. Ya, benar, Mbak. Baik Ibu, obatnya saya persiapkan terlebih dahulu ya. Ibu mohon menunggu di ruangan tunggu. Nanti setelah obatnya siap, Ibu saya panggil kembali. Iya, Mbak. Resep atas nama Ibu Suryani. Iya. Ibu, ini obatnya sudah selesai. Apakah Ibu bersedia dilakukan konseling? Konseling untuk apa ya, Mbak? Jadi seperti ini Bu ya, konseling itu kita memberikan informasi mengenai obat yang Ibu terima agar pengobatan Ibu itu lebih optimal, menghindari kesalahan penggunaan obat. Oh iya, Mbak, saya bisa. Kalau Ibu bersedia, silakan Ibu menuju ke ruangan sebelah kiri Ibu ya. Di sana nanti ada rekan saya yang akan menjelaskan mengenai penggunaan obat yang akan Ibu gunakan. Baik, terima kasih Ibu. Sama, Mbak. Siang Ibu, silahkan duduk. Sebelumnya perkenalkan Ibu ya, saya Herdwi Deviana. Saya apoteker yang bertugas pada hari ini untuk memberikan konseling kepada Ibu ya. Saya cocokkan datanya terlebih dahulu ya Bu. Betul dengan Ibu Suryani, usia 25 tahun, alamatnya di Jalan Tembang Lembar Daun ya Bu ya. Iya, benar, Mbak. Oke, Ibu tadi sudah dijelaskan ya Ibu ya oleh rekan saya di depan tujuan dari konseling ini ya. Ya. Konseling ini tidak akan lama, hanya memakan waktu sekitar 5-10 menit. Dan nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, tapi Ibu tenang saja. Semua data dan informasi yang akan Ibu sampaikan nanti akan kami jaga kerahasiaannya ya Bu. Oke Ibu, kalau boleh tahu aktivitas Ibu sehari-hari apa ya? Aktivitas saya sehari-hari kerja, Mbak. Oke, bekerja ya Bu ya. Mohon maaf, ini pertanyaannya agak sensitif. Apakah Ibunya merokok? Tidak, Mbak, saya tidak merokok. Oh ya, oke, tidak merokok. Ibu, tadi dokter menyampaikan apa ya mengenai obat-obat yang akan Ibu konsumsi nanti? Iya, Mbak, tadi dokter sampaikan kalau saya akan menerima obat tekanan darah tinggi, obat kolesterol, dan obat untuk pengencer darah, Mbak. Oke, apakah dokter juga menyampaikan Ibu cara minum obatnya? Belum, Mbak, dokter belum sampaikan. Oh ya, oke. Lalu apakah dokter menyampaikan apa sih harapan yang ingin dicapai setelah Ibu mengkonsumsi obat-obat ini? Oh iya, Mbak, dokter menyampaikan itu diharapkan setelah saya minum obat, tekanan darah saya dan kolesterol saya bisa stabil, Mbak, serta nyeri dada saya bisa sembuh, gitu katanya. Oh ya. Oke, Ibu, di sini pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai obat-obat yang akan Ibu konsumsi. Ibu akan menerima 4 macam obat, Ibu ya. Yang pertama di sini ada obat Captopril. Captopril ini diminumnya tiap 12 jam ya Bu ya. Jadi sehari 2 kali. Diminumnya 30 menit sebelum makan. Captopril ini sebagai obat tekanannya ya Bu. Lalu ada obat Bisoprolol, diminum sehari sekali setiap pagi setelah makan. Bisoprolol ini juga sebagai obat tekanan ya Bu. Lalu ada obat simvastatin. Simvastatin di sini minumnya sehari sekali saja setiap malam. Diminum setelah makan. Simvastatin ini sebagai obat kolesterolnya ya Bu. Lalu ada Aspilet. Aspilet di sini Ibu minum sehari sekali setiap siang setelah makan. Aspilet di sini untuk pengencer darah sekaligus untuk mengurangi keluhan nyeri dadanya ya Bu ya. Nanti semua obat yang Ibu terima ini Ibu simpan dalam wadah tertutup. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan jauhkan dari paparan sinar matahari langsung ya Bu ya. Oh iya, Mbak, baik. Mau tanya, Mbak, apakah ada makanan yang harus saya hindari? Oke, untuk makanan-makanan yang harus dihindari, makanan-makanan dengan kadar gula tinggi, Ibu, dan juga makan makanan dengan kadar kolesterol tinggi. Nanti saya akan berikan brosur untuk makanan dengan kadar kolesterolnya ya. Jadi nanti Ibu bisa baca sampai di rumah, Ibu bisa tahu mana sih makanan yang memiliki kadar kolesterol tinggi, mana makanan yang harus dihindari, dan mana makanan yang boleh dimakan sesekali, dan mana juga makanan yang tetap boleh Ibu konsumsi ya. Oh gitu ya, Mbak ya. Mbak mau tanya lagi,
Tadi kan Mbak tanya tentang rokok ya sama saya. Saya memang nggak merokok Mbak, tapi di lingkungan tempat kerja saya banyak yang merokok Mbak. Kira-kira asap rokoknya itu bahaya nggak ya untuk penyakit saya Mbak? Oh, kalau untuk asap rokok itu juga berbahaya. Jadi rokok itu tidak hanya berbahaya untuk yang merokok, tetapi ibu yang menghirup asapnya pun juga akan menerima dampak bahayanya. Jadi sedapat mungkin mulai sekarang ibu hindari tempat-tempat di mana banyak perokoknya ya, untuk kebaikan ibu juga. Oke, dan jangan lupa mulai sekarang ibu harus memulai pola hidup sehat. Mulai dari menjaga asupan nutrisi, dimulai juga olahraga secara teratur, tapi olahraganya jangan yang terlalu berat. Olahraga itu yang sedang-sedang saja, ibu mungkin bisa melakukan bersepeda, bisa berjalan-jalan, atau bisa juga berenang. Tidak boleh dilakukan terlalu lama, hanya boleh 30 sampai 40 menit setiap kali ibu berolahraga. Dan itu hanya boleh dilakukan 3 sampai 4 kali ibu ya dalam seminggu. Dan jangan lupa istirahat juga harus cukup. Dan ini yang paling penting, hindari stres. Karena stres merupakan pemicu dari penyakit ibu. Nah, nanti selama ibu mengkonsumsi obat, apabila ibu mengalami keluhan tiba-tiba nyeri hebat, nyeri dada hebat ya Bu ya maksud saya, dan juga ibu merasa keluhannya kok tidak berkurang ya, ibu harus segera kembali ke dokter ya Bu ya untuk melakukan pemeriksaan kembali. Iya, oke, kalau begitu ibu saya bisa minta tolong ibu untuk mengulangi semua informasi yang baru saja saya sampaikan. Ya Mbak, bisa. Mbak tadi berikan 4 macam obat. Ini kaptoprilnya diminum 2 kali sehari, pagi sama malam tiap 12 jam. Itu diminumnya 30 menit sebelum makan. Ini obat untuk tekanan ya Mbak ya. Nah ini untuk simvastatinnya, ini diminumnya malam saja setelah makan. Untuk obat bisoprololnya ini minumnya pagi saja setelah makan, sedangkan untuk obat aspilennya itu diminumnya siang saja setelah makan. Untuk penyimpanan obatnya sendiri, ini harus disimpan di wadah yang tertutup, terhindar dari cahaya dan jauh dari jangkauan anak-anak. Saya juga disarankan tadi hindari makanan-makanan yang berkolesterol tinggi, hindari makanan yang memiliki kadar gula tinggi, dan hindari merokok, menjaga asupan nutrisi yang baik, olahraga secara teratur seperti jalan atau bersepeda. Itu olahraganya 30 sampai 40 menit saja. Istirahat yang cukup serta tidak boleh stres. Terus jika saya mengalami nyeri dada secara tiba-tiba dan penyakit saya tidak ada perubahan, saya harus kembali lagi ke dokter untuk periksa. Begitu ya Mbak? Betul sekali Ibu, jadi sudah jelas ya informasinya. Atau mungkin ada lagi yang ingin Ibu tanyakan? Tidak Mbak, saya rasa penjelasan Mbak sudah cukup. Oke, kalau memang tidak ada, ini konselingnya sudah selesai. Saya minta tolong untuk mengisi datanya ya Bu ya. Iya Mbak, baik. Ini Mbak, sudah. Ya, oke, sudah ya Bu. Ini obatnya, ada juga di sini brosurnya Ibu ya, brosur untuk daftar makanan tadi yang saya sampaikan. Jangan lupa obatnya diminum teratur, dan apabila Ibu mengalami keluhan seperti yang tadi saya sampaikan, segera kembali ke dokter untuk memeriksakan diri. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk mengikuti konseling. Semoga lekas sembuh ya Bu. Iya Mbak, sama-sama. Definisi: akut coronary syndrome merupakan spektrum manifestasi akut dan berat dan merupakan keadaan kegawat daruratan dari koroner akibat ketidakseimbangan antara kebutuhan oksigen miokardium dan aliran darah. Selanjutnya, patofisiologi. Sebagian besar akut coronary syndrome merupakan manifestasi akut plak atau derma pembuluh darah koroner yang koyak atau pecah akibat perubahan komposisi plak atau penipisan tudung fibrosa. Pada sebagian pasien akut coronary syndrome,
terjadi karena sumbatan dinamis akibat spasme lokal arteri koronarial epikardial atau angina prinzmetal. Klasifikasi sindrom koroner akut. Berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG, dan pemeriksaan biomarka jantung, sindrom koroner akut dibagi menjadi 3. Pertama, infark miokard akut dengan elevasi segmen ST. Yang kedua, infark miokard akut non-elevasi segmen ST. Yang ketiga, angina pectoris tidak stabil. Infark miokard akut dengan elevasi segmen ST akut merupakan indikator kejadian oklusi total pembuluh darah arteri koroner. Kejadian ini memerlukan tindakan revarkularisasi untuk mengembalikan aliran darah dan reperfusi miokard secepatnya. Secara medikamentosa, menggunakan agen fibrinolitik atau secara mekanis melalui intervensi koroner perkutan primer. Diagnosis infark miokard akut dengan elevasi segmen ST ditegakkan jika terdapat keluhan angina pectoris akut disertai elevasi segmen ST yang persisten di dua sadapan yang bersebelahan. Inisiasi tata laksana revarkularisasi tidak perlu menunggu hasil peningkatan biomarka jantung. Diagnosis infark miokard akut non-elevasi segmen ST dan angina pectoris tidak stabil atau APTS ditegakkan jika terdapat keluhan angina pectoris akut tanpa elevasi segmen ST yang menetap di dua sadapan yang bersebelahan. Rekaman EKG saat presentasi dapat berupa depresi segmen ST, inversi gelombang T yang datar, dan gelombang T pseudonormalisasi atau bahkan tanpa perubahan. Angina pectoris tidak stabil dan infark miokard akut non-elevasi segmen ST dibedakan berdasarkan hasil pemeriksaan biomarka jantung. Biomarka jantung yang lazim yang digunakan yaitu high sensitivity troponin atau CKMB. Bila hasil pemeriksaan biokimia biomarka jantung terjadi peningkatan bermakna, maka diagnosisnya infark miokard akut tanpa elevasi segmen ST. Namun, jika biomarka jantung tidak meningkat secara bermakna, maka diagnosisnya APTS atau angina pectoris tidak stabil. Pada sindrom koroner akut, nilai ambang untuk peningkatan biomarka jantung yang abnormal adalah beberapa unit melebihi nilai atas normal. Jika pemeriksaan EKG awal tidak menunjukkan kelainan atau normal atau menunjukkan kelainan yang non-diagnostik, sementara angina masih berlangsung, maka pemeriksaan diulang 10-20 menit kemudian. Jika EKG ulangan tetap menunjukkan gambaran non-diagnostik, sementara keluhan angina masih sangat sugestif SKA, maka pasien dipantau selama 12-24 jam. EKG diulang setiap terjadi angina berulang atau setidaknya 1 kali dalam 24 jam. Diagnosis serta gejala dan tanda pada acute coronary syndrome. Diagnosis awal pasien dengan keluhan nyeri dada dapat dikelompokkan menjadi non-kardiak, angina stabil, kemungkinan ACS, dan definitif ACS. Pengelompokan ini didasarkan pada informasi dari anamnesis, pemeriksaan fisik, EKG, tes biomarka jantung, serta foto polos dada. Pada pasien dengan kemungkinan ACS, gejala dan tandanya yaitu nyeri dada yang sesuai dengan kriteria angina ekivalen atau tidak seluruhnya tipikal pada saat dilakukan evaluasi di ruang gawat darurat, EKG normal dan biomarka jantung normal.
Pada pasien dengan definitif ACS, gejala dan tandanya angina tipikal, EKG dengan gambaran elevasi yang diagnostik untuk IMA EST, depresi ST atau inversi T, serta terjadi peningkatan biomarka jantung. Selanjutnya, algoritma evaluasi pada acute coronary syndrome. Pada pasien dengan prasangka ACS atau SKA yang selanjutnya dikelompokkan menjadi 4, yaitu non-kardiak, angina stabil, kemungkinan ACS, serta definite ACS. Pada pasien dengan kemungkinan ACS dengan gambaran EKG normal, biomarka jantung awal normal, dilakukan observasi selama 12 jam sejak angina. Jika angina tidak berulang, EKG tidak berubah, serta biomarka jantung normal, maka terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, negatif bukan ACS atau memiliki resiko rendah ACS. Pasien pada kelompok ini akan dilakukan pemantauan rawat jalan. Kemungkinan kedua, positif definite atau sangat mungkin ACS. Pasien pada kelompok ini akan langsung menerima terapi IMA NST. Pasien yang setelah diobservasi ternyata mengalami angina berulang, gambaran EKG berubah serta biomarka jantung positif, maka pasien dinyatakan definite ACS dan akan langsung menerima terapi IMA NST. Pasien definite ACS tanpa elevasi segmen ST akan langsung menerima terapi IMA NST. Lalu pada pasien definite ACS tanpa elevasi segmen ST dengan gambaran EKG normal serta biomarka jantung awal normal akan dilakukan observasi selama 12 jam sejak angina. Yang terakhir, pasien definite ACS dengan elevasi segmen ST, LBBB atau RBBB akan dilakukan evaluasi untuk terapi reperfusi. Yang selanjutnya tentang tata laksana acute coronary syndrome. Prinsip pada penata laksanaan acute coronary syndrome ini adalah mengembalikan aliran darah koroner dengan trombolitik atau PTCA primer untuk menyelamatkan jantung dari infak miokard, membatasi luasnya infak miokard, serta mempertahankan fungsi jantung. Penderita ACS ini perlu penanganan segera, dimulai dari sejak di luar rumah sakit hingga saat pasien tiba di rumah sakit. Yang pertama dilakukan pada pasien sebelum tiba di rumah sakit atau disebut dengan tata laksana pra rumah sakit, yaitu segera mengantarkan pasien untuk mencari pertolongan atau menelpon rumah sakit terdekat untuk meminta dikirimkan ambulan beserta petugas kesehatan yang terlatih. Lalu petugas kesehatan atau dokter umum ini yang pertama akan mengenali terlebih dahulu gejala sindrom koroner akut dan melakukan pemeriksaan EKG bila ada. Dilakukan tirah baring dan pemberian oksigen 2-4 liter per menit, diberikan aspirin loading dose 160-325 mg tablet kunyah, berikan preparat nitrat sublingual seperti isosorbit dinitrat 5 mg yang dapat diulang 5-15 menit sampai 3 kali. Bila memungkinkan pasang jalur infus, dan yang terakhir segera kirimkan pasien ke rumah sakit terdekat dengan fasilitas ICU atau Intensive Coronary Care Unit. Selanjutnya untuk tata laksana di unit gawat darurat, yang pertama dilakukan adalah lakukan tirah baring. Selanjutnya berikan oksigen 2-4 liter per menit. Fungsinya untuk mempertahankan saturasi oksigen lebih dari 95%. Pasang jalur infus dan pasang monitor. Berikan aspirin 150-325 mg jika belum diberikan sebelumnya. Berikan isosorbit dinitrat 5 mg yang dapat diulang setiap 5 menit sampai 3 kali. Lalu berikan clopidogrel dosis awal 300 mg yang kemudian dilanjutkan dengan 75 mg per hari. Lalu terakhir segera pindahkan pasien ke ruang rawat intensif koroner atau ICU. Untuk farmakoterapi, prinsip terapi pada pasien akut coronary syndrome. Yang pertama, mengatasi nyeri angina dengan cepat dan intensif. Kedua, mencegah berlanjutnya iskemik serta terjadinya infark miokard. Dan yang ketiga, mencegah kematian mendadak. Terapi farmakologi.
Terapi farmakologi yang pertama yaitu terapi anti iskemik, meliputi nitral, beta blocker, antagonis kalsium, dan morfin. Kemudian terapi yang kedua yaitu terapi anti trombotik, obat anti trombotik oral, diantaranya obat penghambat siklooksinase atau COX. Kemudian ada antagonis reseptor adenosin difosfat. Kemudian ada juga obat anti trombotik lainnya seperti sulfonilprazon, kemudian prostacyclin, dan antagonis GPHB3A. Selanjutnya yaitu terapi antikoagulan. Yang pertama, unfractioned heparin. Kemudian yang kedua, heparin dengan berat molekul rendah. Yang ketiga, komplikasi dari UFH atau LMWH, antitrombin direct. Dan yang terakhir, antikoagulan oral monoterapi, misalnya yang digunakan yaitu warfarin. Kemudian selanjutnya ada terapi inhibitor reseptor glikoprotein 2B atau 3A. Dan selanjutnya ada juga terapi fibrinolytik. Dan yang terakhir yaitu terapi jangka panjang, misalnya ACC dan AHA, merekomendasikan seperti aspirin, beta blocker, ACI, dan statin sebagai terapi jangka panjang pasien ACS. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi yang harus dilakukan yaitu terapi revarkularisasi, terapi rehabilitasi medik, modifikasi faktor risiko, berhenti merokok, mencapai dan mempertahankan berat badan optimal, latihan melakukan aktivitas sedang, diet dengan mengonsumsi makanan dengan kadar kolesterol rendah dan lemak rendah, hindari stres, kontrol optimal kadar gula dan tekanan darah.